Yang ketiga, efek samping serius. Ini merupakan efek yang paling ditakutkan oleh para orang tua, karena efek ini dapat berdampak kematian bila tidak segera ditangani. Efek ini biasa disebut sebagai kejadian pasca imunisasi yang biasa disingkat dengan nama KIPI. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Lambunan Firda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek negatif akibat bayi yang disuntik imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi, sehingga kebal akan serangan kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan yang lainnya. Dengan imunisasi tersebut, artinya Anda melindungi bayi Anda dari berbagai risiko penyakit di masa yang akan datang. Sayangnya, masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapat imunisasi lengkap, karena ada sebagian orang tua yang takut akan desas-desus dari efek negatif dari berbagai mitos keliru di tengah masyarakat. Setiap manusia pada dasarnya memang sudah memiliki sistem kekebalan tubuh atau imun sejak masih dalam kandungan untuk melindungi diri dari serangan penyakit. Walaupun begitu, sistem imun bayi masih belum bekerja secara optimal dan belum sekuat sistem imun orang dewasa, sehingga mereka akan lebih gampang terserang penyakit. Untuk itulah, imunisasi merupakan peran penting yang difungsikan untuk menjaga kesehatan bayi sejak ia baru lahir. Imunisasi sendiri merupakan program pemerintah untuk anak yang harus terus didapat semenjak ia baru lahir. Imunisasi lewat pemberian vaksin akan membantu sistem imun anak memproduksi antibodi khusus untuk melawan jenis-jenis penyakit tertentu. Vaksin mengandung virus jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi justru membiarkan sistem imun anak mengenali dan mengingatnya sebagai ancaman. Setelahnya, sistem imun anak akan membentuk antibodi yang secara spesifik akan bekerja melawan jenis kuman tersebut. Maka ketika suatu saat nanti ada kuman yang aktif masuk ke dalam tubuh anak, sistem imunnya akan siap membunuhnya dengan antibodi khusus tersebut. Hal inilah yang membantu anak terlindung dari berbagai macam penyakit berbahaya. Perlu dipahami bahwa vaksinasi memang tidak menjamin 100% efektif untuk mencegah penyakit, namun manfaatnya akan lebih besar daripada resikonya. Jika anak tertular dan sakit, gejala yang dialami akan jauh lebih ringan dan mudah diobati ketimbang tidak diimunisasi sama sekali. Jika tidak mendapat imunisasi, anak Anda akan lebih berisiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Mereka juga akan mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Ini karena tubuhnya tidak diperkuat dengan sistem pertahanan khusus yang bisa mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya tertentu. Tubuh tidak mengenali virus penyakit yang masuk sehingga tidak bisa melawannya. Hal ini akan membuat kuman penyakit semakin mudah berkembang biak dan menginfeksi tubuh anak. Terlebih, jika anak tidak diimunisasi kemudian jatuh sakit, ia dapat menularkannya ke orang lain sehingga membahayakan lingkungan sekitarnya. Imunisasi juga berfungsi untuk mencegah penularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Dampak tersebut bukan hanya mempengaruhi kesehatan anak Anda saja, anak-anak lain dan orang di sekitarnya juga akan merugi jika program imunisasi tidak digalakan merata. Terlebih jika tubuh mereka juga belum atau tidak pernah mendapat imunisasi dan daya tahan tubuhnya sedang lemah. Pada akhirnya, penyebaran penyakit akan berubah menjadi wabah penyakit, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia tentang penyakit rubella, sehingga penyebaran di lingkungan akan menimbulkan kasus kejangkitan penyakit dan kematian yang lebih banyak.
Pemberian imunisasi sendiri dapat disertai efek samping atau kejadian pasca imunisasi, antara lain demam ringan sampai tinggi, menggigil, pusing, nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan, dan agak rewel. Namun, biasanya semua efek tersebut akan hilang dalam 3 hingga 4 hari. Bila anak mengalami efek samping seperti di atas, Anda dapat memberikan kompres air hangat dan obat penurun panas setiap 4 jam. Cukup pakaikan anak Anda baju yang tipis tanpa diselimuti. Bila perlu, berikan ASI lebih sering, disertai nutrisi tambahan dari buah dan susu. Untuk dampak negatif dari imunisasi anak yang serius biasanya sangat jarang terjadi. Misalnya, dari 1 juta anak yang mengalami imunisasi, hanya 1 atau 2 anak yang mengalami dampak serius setelah imunisasi. Hal ini biasanya terjadi karena alergi. Catat dan pahami setiap imunisasi anak yang didapat, terutama imunisasi yang memang diwajibkan. Bila kondisinya tidak membaik setelah diimunisasi, bawa anak Anda ke dokter apabila ada efek yang janggal. Setelah reaksi yang sudah saya sebutkan, sejumlah vaksin juga dapat menimbulkan reaksi alergi parah hingga kejang. Namun efek samping tersebut tergolong jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Penting diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak lebih besar daripada efek samping yang mungkin muncul. Penting untuk memberitahu dokter bila anak pernah mengalami reaksi alergi setelah memberikan vaksin. Hal ini berguna untuk mencegah timbulnya reaksi berbahaya yang bisa disebabkan oleh pemberian vaksin berulang. Ada beberapa efek samping negatif yang dapat ditimbulkan setelah bayi disuntik imunisasi. Yang pertama, nyeri, bengkak, dan kemerahan pada area suntikan. Setelah bayi diimunisasi, bayi Anda mungkin akan merasakan nyeri pada area yang disuntik. Selanjutnya akan muncul pembengkakan dan kemerahan pada area yang disuntik. Anda jangan khawatir karena ini wajar dan tidak membahayakan. Anda dapat mengurangi efek samping tersebut dengan menempelkan kompres air hangat. Kompres air hangat dapat membantu meringankan rasa tidak nyaman serta mengurangi pembengkakan yang muncul pada bekas lokasi suntikan. Umumnya, gejala-gejala ini akan muncul setelah imunisasi dan akan hilang sendiri dalam 1 hingga 2 hari. Yang kedua, gejala seperti mau sakit flu. Setelah diimunisasi, bayi Anda mungkin mengalami gejala seolah terinfeksi virus flu. Gejalanya seperti demam ringan, sakit mah, muntah, nafsu makan menurun, sakit kepala, lemas dan pegal-pegal. Pada dasarnya, prosedur ini bekerja dengan meniru cara kerja infeksi penyakit. Oleh sebab itu, kadang proses ini akan memberikan efek seolah-olah tubuh anak sedang sakit. Walaupun begitu, gejala infeksi ini tidak benar-benar menyebabkan penyakit, tapi sedang melatih tubuh untuk membangun kekebalan terhadap penyakit. Yang ketiga, efek samping serius. Ini merupakan efek yang paling ditakutkan oleh para orang tua, karena efek ini dapat berdampak kematian bila tidak segera ditangani. Efek ini biasa disebut sebagai kejadian pasca imunisasi yang biasa disingkat dengan nama KIPI. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa efek ini terjadi karena adanya alergi parah terhadap kandungan vaksin. Dalam kondisi tertentu, bayi bisa saja mengalami berbagai efek samping setelah diimunisasi, seperti reaksi alergi parah yang ditandai dengan kesulitan bernapas dan tekanan darah turun, kejang, demam tinggi, nyeri sendi atau otot kaku, infeksi paru-paru. Walaupun begitu, efek samping yang serius sangat jarang terjadi pada bayi. Efek samping tersebut biasanya tergolong ringan dan hilang sendiri tanpa pengobatan khusus. Oleh karena itu, Anda jangan khawatir dan jangan sampai bayi Anda tidak diimunisasi. Bagi sebagian orang tua, mungkin masih meragukan keamanan dari program imunisasi yang pemerintah jalankan. Beberapa cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa imunisasi malah menyebabkan anak sakit atau berisiko terkena autis. Namun, desas-desus tersebut tidaklah benar.
Berbagai penelitian sudah menjamin vaksinasi aman, efektif, dan minim resiko. Sebelum diedarkan, vaksin akan lebih dulu melewati sejumlah tes dan uji klinis untuk menjamin cara kerja dan keamanannya. Kemajuan dan keamanan vaksin juga terus diawasi dari waktu ke waktu oleh para ilmuwan dan pakar kesehatan di seluruh dunia. Jika Anda atau anak menunjukkan tanda-tanda efek samping serius seperti yang telah saya sebutkan tadi, atau Anda khawatir terkait gejala efek samping yang tidak wajar, segera cari bantuan medis darurat atau periksa ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Ingatlah selalu jika manfaat imunisasi akan jauh lebih besar ketimbang risiko efek sampingnya. Memilih tidak diimunisasi juga tidak sebanding dengan risiko ketularan penyakit berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah. Itulah beberapa efek negatif akibat bayi disuntik imunisasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih.